Saat ini kita telah masuk ke dalam jendela Windows Setup, di mana Windows sedang melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang ada di dalam PC. Proses ini berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu, muncul jendela Welcome to Setup yang berisi pilihan-pilihan bagi user. Pilihan tersebut adalah bila ingin menginstal Windows XP, maka kita tekan tombol Enter untuk continue. Bila ingin memperbaiki Windows XP yang sudah ada di dalam PC, maka kita tekan tombol R untuk repair. Bila kita ingin keluar tanpa melakukan instalasi Windows XP, maka kita tekan tombol F3. Karena kita ingin menginstal Windows XP, maka kita tekan tombol Enter. Setelah itu, muncul layar yang menampilkan dan menjelaskan tentang persetujuan lisensi atau peraturan dari Microsoft bila kita ingin menginstal Windows XP ini. Lalu kita tekan tombol F8 untuk tanda setuju dan melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, muncul layar yang menampilkan jumlah kapasitas hard disk. Sebelumnya, kita harus membuat partisi terlebih dahulu pada hard disk. Untuk membuat partisi pada hard disk, maka kita tekan tombol C. Setelah itu, kita tentukan jumlah kapasitas pada partisi yang akan dibuat. Setelah itu, tekan tombol Enter untuk OK. Maka sekarang kita sudah mempunyai satu partisi, yaitu partisi C. Jika ingin membuat sebuah partisi lagi, maka caranya sama seperti tadi. Kita bisa membuat lebih dari satu partisi sesuai dengan keinginan kita, tergantung dari kapasitas hard disk yang kita miliki. Namun, untuk contoh ini kita hanya membuat dua partisi saja. Windows XP secara default biasanya akan diinstal di partisi drive C. Maka kita pilih drive C, lalu kita tekan tombol Enter. Setelah itu muncul halaman layar yang menanyakan jenis format dari partisi yang telah kita buat. Ada dua jenis format partisi yang ada, yaitu FAT dan NTFS. FAT tidak mempunyai security data, juga tidak memiliki kemampuan kompresi data. Tetapi format FAT ini dapat dikenali oleh hampir semua operating system yang ada. NTFS memiliki security data yang lebih bagus daripada FAT dan memiliki kemampuan kompresi data, bahkan mensupport enkripsi data. Dalam memilih jenis format partisi ini, lebih dianjurkan menggunakan format NTFS. Lalu kita pilih format NTFS, dilanjutkan dengan menekan tombol Enter untuk continue. Setelah itu, muncul halaman layar yang menampilkan proses pengformatan partisi sesuai dengan yang kita pilih, yaitu format NTFS. Proses ini berlangsung selama beberapa menit sampai mencapai 100%.
Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengkopian file Windows ke drive C. Proses ini berlangsung selama beberapa menit sampai mencapai 100%. Setelah selesai, Windows akan melakukan proses restart. Kita lewatkan saja bagian ini. Setelah PC kembali menyala, maka dilanjutkan dengan proses installing Windows yang berlangsung selama beberapa menit. Kemudian muncul jendela untuk melakukan penyesuaian regional and language option. Untuk bagian ini, kita lewatkan saja dengan mengklik tombol Next. Kemudian muncul kotak untuk mengisikan nama user. Kita bisa mengisi dengan nama apa saja. Sebagai contoh, kita isikan dengan nama D3MI dan organization-nya dengan nama MIPA.
Lalu klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul jendela di mana kita harus memasukkan produk key dari versi Windows XP yang akan kita install. Biasanya, produk key ini disertakan di dalam CD Windows yang akan kita pakai. Sebagai contoh, produk key untuk Windows kali ini adalah CRTGH B6 8P2 X B6JC 44 GCD X9JHM. Kemudian klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, muncul kotak untuk mengisikan password administrator saat kita ingin menggunakan Windows yang telah kita install. Bisa diisi, bisa juga tidak. Pada contoh ini, kita lewatkan saja dengan membiarkan kotak password kosong. Lalu klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, muncul jendela untuk pengaturan hari dan tanggal. Pada bagian time zone, kita pilih GMT+7, yang merupakan pembagian daerah waktu untuk wilayah Indonesia dengan berpatokan pada kota Jakarta. Lalu klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul jendela untuk melakukan networking settings. Kita pilih typical setting saja. Lalu klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul jendela yang menampilkan tentang workgroup or computer domain. Untuk pemakaian Windows secara personal atau pemakaian rumahan, maka kita lewatkan saja bagian ini. Lalu kita klik tombol next untuk melanjutkan proses instalasi.
Setelah proses instalasi selesai, maka Windows akan melakukan restart. Kemudian muncul jendela Display Option. Kita tekan tombol OK. Kemudian muncul jendela Monitor Settings. Kita klik tombol OK sekali lagi. Kemudian muncul jendela Welcome to Microsoft Windows. Kita klik Next untuk melanjutkan. Kemudian muncul jendela untuk mengaktifkan Automatic Update dari Windows. Jika PC kita memiliki koneksi internet, maka kita dapat memilih untuk mengaktifkannya. Pilihan yang berwarna hijau. Namun, jika PC kita tidak memiliki koneksi internet, maka kita pilih saja untuk tidak mengaktifkan Automatic Update tersebut. Pilihan yang berwarna merah. Lalu klik tombol Next untuk melanjutkan. Kita skip saja. Kemudian muncul jendela untuk melakukan register Windows XP secara online. Karena kita tidak memiliki koneksi internet, maka kita pilih saja yang No, Not at this time. Lalu klik Next untuk melanjutkan. Kemudian muncul jendela untuk memasukkan nama dari pengguna PC ini. Bisa kita isikan dengan nama kita atau dengan nama yang lain. Untuk ini kita ambil contoh dengan memakai nama D3MI. Kemudian klik tombol Next untuk melanjutkan. Kemudian yang terakhir muncul jendela Thank you yang menandakan proses instalasi Windows XP sudah selesai. Klik tombol Finish untuk melanjutkan. Setelah semuanya selesai, maka instalasi Windows XP pada PC juga telah selesai. Windows XP siap digunakan.